Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mamduha dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan penelitian kuantitatif dan pendekatan penelitian kualitatif. Nah, yang pertama yaitu pengertian metodologi penelitian. Pengertian metodologi penelitian yaitu yang berasal dari kata metode yang berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara skema untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mengangkat, atau merumuskan dan menganalisis sampai penyusunan laporannya. Dan selanjutnya yaitu pendekatan penelitian. Dalam pendekatan penelitian ini merupakan penemuan terkait dengan strategi lebih jauh untuk melakukan riset guna menjawab rumusan-rumusan masalah yang telah diterapkan. Pendekatan ini harus sesuai dengan kebutuhan pencarian jawaban atas perumusan masalah. Dari rumusan masalah. Nah, dari pendekatan penelitian ini ada dua. Yang pertama, penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang berdasarkan pada filsafat positifisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis dan bersifat kuantitatif atau statistik. Dan yang kedua yaitu pendekatan penelitian kualitatif, di mana kualitatif ini adalah pendekatan penelitian yang berdasarkan pada filsafat positifisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah. Selanjutnya yaitu perbedaan metodologi kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, dari metode kuantitatif dari segi desain. Metode kuantitatif yaitu spesifik, jelas, rinci, dan ditentukan secara mantap sejak awal menjadi pegangan langkah demi langkah. Dan metode kualitatif yaitu dari segi desainnya, yang pertama umum, fleksibel, dan berkembang serta muncul proses penelitian. Dari segi tujuan, dari kuantitatif yang pertama menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori, mencari generalisasi yang mempunyai nilai positif, prediktif. Dan kualitatif dari segi tujuan yang pertama yaitu menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, yang kedua menemukan teori, dan yang ketiga menggambarkan linear yang kompleks. Dan selanjutnya dari segi teknik pengumpulan datanya, yang pertama dari kuantitatif kuesioner, yang kedua observasi dan wawancara terstruktur. Dan dari kualitatif yaitu yang pertama partisipan, observation dan yang kedua yaitu dokumentasi, yang ketiga triangulasi. Dari segi instrumen penelitian kuantitatif, yang pertama tes, angket, wawancara terstruktur, dan yang kedua instrumen yang telah terstandar. Dan bagi kualitatif, instrumen penelitiannya yang pertama peneliti sebagai instrumen dan buku catatan, tape recorder, kamera, handycam, dan lain-lain. Dan dari segi datanya, kuantitatif yaitu yang pertama kuantitatif dan hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen. Dan dari segi data kualitatif, yang pertama deskriptif kualitatif, selanjutnya dokumen pribadi, catatan lapangan, dan tindakan responden dan dokumen lainnya. Dan selanjutnya dari segi sampel kualitatif, yang pertama yaitu besar, representatif,
Dan yang selanjutnya yaitu ditentukan sejak awal. Kalau segi sampel dan sumber data dari kualitatif, yang pertama kecil, tidak representatif. Yang selanjutnya berkembang sesuai proses penelitian. Dan dari segi analisis kualitatif, yang pertama setelah selesai pengumpulan data, dan yang kedua deduktif, dan yang ketiga menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Dan selanjutnya analisis dari penelitian kualitatif, yang pertama terus menerus sejak awal sampai akhir penelitian. Yang selanjutnya induktif, yang selanjutnya mencari pola materi, skema, dan teori. Dan selanjutnya dari segi hubungan dan dengan responden kualitatif, yang pertama yaitu dibuat berjarak, bahkan sering tanpa kontak supaya objektif. Dan selanjutnya yaitu jangka pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan. Dan hubungan dengan responden bagi penelitian kualitatif, yang pertama yaitu empati, akrab supaya memperoleh pemahaman yang mendalam. Dan yang kedua kedudukan sama bukan sebagai guru konsultan. Dan yang ketiga jangka lama sampai jalannya jenuh dapat ditemukan hipotesis atau teori. Dan selanjutnya yaitu usulan desain dari kuantitatif, yang pertama luas dan rinci, yang kedua lineatur yang berhubungan dengan masalah dan variabel yang diteliti, dan yang ketiga prosedur yang spesifik, rinci langkah-langkahnya. Dan usulan dari desain kualitatif yaitu yang pertama singkat, umum, bersifat fenomena, lineatur yang digunakan bersifat sementara, tidak menjadi pegangan utama. Nah, selanjutnya dari perbedaan dari kuantitatif dan kualitatif yaitu yang pertama kuantitatif, kapan penelitian dianggap sesuai. Nah, setelah semua kegiatan yang digunakan dapat diselesaikan dan direncanakan sudah terselesaikan. Dan bagi kualitatif, kapan penelitian dianggap sesuai? Setelah tidak ada yang dianggap baru atau jenuh. Dan selanjutnya kepercayaan terhadap hasil penelitian, pengujian validitas dan reliabilitas instrumen bagi kuantitatif. Dan bagi kualitatif, kepercayaan terhadap hasil penelitian, pengujian reliabilitas, defensibilitas proses dan hasil penelitian. Dan selanjutnya yaitu variabel penelitian. Pengertian variabel penelitian yaitu variabel penelitian. Pengertian variabel penelitian didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lainnya, atau objek dengan objek yang lainnya. Jadi variabel penelitian adalah segala sesuatu yang terbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, selanjutnya macam-macam variabel. Macam-macam variabel yang pertama yaitu variabel independen. Variabel independen ini sering disebut sebagai variabel stimulus dalam bahasa Indonesia tersebut variabel bebas. Variabel bebas ini adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi satu perubahannya atau timbulnya variabel dependen, variabel terkait. Dan selanjutnya variabel dependen. Nah, variabel ini variabel yang terkait karena dipengaruhi dari variabel independen. Dan selanjutnya yaitu variabel moderator, variabel yang dipengaruhi yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel disebut juga sebagai variabel dependen kedua sebagai salah satu hubungan perilaku
suami dan istri. Dan selanjutnya yaitu variabel intervening. Variabel intervening ini secara rinci mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dengan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela antara variabel dependen dan variabel independen. Dan selanjutnya yaitu variabel kontrol. Nah, variabel kontrol ini adalah variabel yang dikondisikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel rate independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Dan selanjutnya yaitu hipotesis. Pengertian hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian tidak dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis yang dapat dinyatakan sebagai jawaban tertentu terhadap rumusan masalah penelitian, teknik jawaban yang empiris, dan selanjutnya bentuk-bentuk hipotesis. Yang pertama, bentuk hipotesis yaitu deskriptif, merupakan jawaban sementara terhadap masalah. Deskriptif yang berkenaan dengan variabel mandiri. Dan selanjutnya yaitu hipotesis komparatif, jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif pada rumusan masalah variabelnya sama tetapi populasinya atau sampelnya yang berbeda. Dan selanjutnya yaitu hipotesis asosiatif, jawaban sementara dari rumusan masalah, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dan selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Dari teknik pengumpulan data ini, yang pertama yaitu interview, di mana interview itu wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang responden yang lebih mendalam, itu maka dilakukan dengan interview ataupun wawancara. Dan selanjutnya yaitu ada wawancara instruktur, ada wawancara terstruktur, di mana terstruktur ini sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang telah diperoleh. Dan yang selanjutnya yaitu wawancara tak berstruktur. Di mana wawancara ini adalah wawancara yang tidak bebas dan di mana penelitian ini tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis, hanya berupa grafik, garis, dan permasalahan yang digunakan. Contohnya wawancara ini bersifat bebas. Dan selanjutnya yaitu dalam pengumpulan data terdapat juga kuesioner ataupun angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperti pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner juga merupakan teknik pengumpulan data yang efisiensi bila peneliti dengan responden selain itu dijawab dengan responden. Dan yang ketiga yaitu dalam pengumpulan data ada observasi, di mana observasi ini pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik dibandingkan dengan teknik yang lainnya, yaitu wawancara dan kuesioner.
Dari observasi ini kita dapat mengetahui kondisi ataupun permasalahan yang ada di tempat yang akan kita teliti. Ada berbagai observasi. Yang pertama, observasi berperan serta persitifan. Yang kedua yaitu observasi narpasitifan. Yang ketiga yaitu observasi terstruktur dan observasi tidak terstruktur. Dan selanjutnya yaitu teknik analisis data. Dalam teknik analisis data kuantitatif merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden ataupun sumber data lainnya terkumpul. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Yang pertama yaitu statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum ataupun generalisasi, termasuk dalam statistik deskriptif. Dan selanjutnya itu statistik inferensial. Dalam statistik ini digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya dibenarkan untuk populasi. Statistik ini akan cocok digunakan bila sampai diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random. Dalam statistik inferensial yaitu ada dua, statistik parametris dan statistik non-parametris. Bedanya, kalau parametris itu digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data dan sampel. Kalau non-parametris tidak menguji parameter populasi tetapi menguji distribusi. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Nah, selanjutnya yaitu dalam penelitian kualitatif, data yang terkumpul kualitatif bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara terulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori. Dan selanjutnya yaitu abstrak. Pengertian abstrak merupakan ikhtisar ataupun karangan, laporan, dan sebagainya. Secara umum, abstrak diartikan sebagai sebuah tulisan singkat, ringkas, dan karya tulis ilmiah yang telah rinci untuk menjelaskan kegiatan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya secara ringkas, padat, dan jelas. Dalam abstrak ini ada apa saja yang ada di abstrak. Yang pertama yaitu latar belakang, dan yang kedua itu metode, dan yang ketiga hasil penelitian, dan keempat kesimpulan, dan yang terakhir kata kunci. Dan selanjutnya itu syarat-syarat yang ada dalam abstrak, yaitu jumlah kata yang digunakan harus berkisaran 100 sampai 110 kata, dan selanjutnya itu jarak antar barisnya yaitu 2 spasi. Selanjutnya, bahasa yang digunakan adalah bahasa induk dan global. Dan selanjutnya, penggunaan bahasa asing dalam abstrak harus dicetak miring. Dan selanjutnya, penulisan abstrak harus ditulis dengan singkat, padat, dan jelas. Dan yang terakhir, harus memberikan kata kunci sekitar 3-5 yang dipisah dengan tanda koma. Nah, yang selanjutnya, penelitian tindakan kelas (PTK). Pengertian PTK berasal dari bahasa Inggris yaitu classroom, artinya
penelitian dengan menggunakan tindakan yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja sebagai guru, sehingga hasil belajar yang meningkat dan hasil yang dicapai memuaskan. Dan selanjutnya yaitu tujuan PTK. Tujuan PTK yang pertama yaitu menurut Kunandar 2008 dalam bukunya Langkah-langkah Penelitian Tindakan Kelas sebagai Pengembangan Profesi Guru, yaitu yang pertama untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas yang dipahami langsung dalam interaksi antar guru dengan siswa yang sedang belajar, profesionalisme guru, dan menumbuh kembangkan aktivitas di kalangan guru. Dan yang selanjutnya yaitu peningkatan kualitas profesi pembelajaran di kelas secara terus-menerus, mengingat masyarakat berkembang secara cepat. Dan yang ketiga, peningkatan kualitas sebagai alat training in service yang melengkapi guru dan metode baru, menjaminkan kekuatan analitasnya dan mempertinggi kualitasnya dalam belajar. Dan selanjutnya itu sebagai alat untuk lebih inovatif terhadap pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat PTK. Yang pertama, manfaat PTK bagi siswa yaitu dengan adanya PTK ini akan dengan cepat dianalisis dan diagnosis sehingga kesalahan dan kesulitan dalam belajar dapat diperbaiki dan dapat meningkat hasil belajarnya. Dan yang kedua itu manfaat bagi guru. Bagi guru ini kesempatan untuk berperan aktif dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sendiri untuk memperbaiki kualitas dalam pengajaran di dalam kelas. Selanjutnya sejarah penelitian tindakan kelas. Nah, sejarah penelitian tindakan kelas ini dapat ditelusuri dari awal penelitian dalam ilmu pendidikan yang diinspiratif melalui pendekatan ilmiah yang diadukan oleh filosofi John Dewey Chigyo. Nah, perkembangan selanjutnya mengenai PTK digagas oleh seorang psikologi sosial Amerika yang bernama Kurt Lewin pada tahun 1946. Gagasan ini dikembangkan oleh para ahli seperti Stephen Kemmis, John Elliot, dan sebagainya. Digunakan istilah dari Reses dalam memecahkan penyesuaian di masyarakat. Jadi dekade 50-an Stephen Corey mengembangkan action research dalam dunia pendidikan dengan melibatkan guru, spesial, dan orang tua administrasi. Dan selanjutnya yaitu dalam PTK juga terdapat pola pelaksanaan PTK. Yang pertama, guru sebagai peneliti, di mana guru ini memiliki peran utama baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan PTK. Kalaupun guru melibatkan orang lain seperti dosen peneliti dan IPTK, sebaiknya sifatnya hanya konsultatif untuk menjamin kualitas tindakan yang dilakukannya. Tujuan yang ingin dicapai yaitu oleh para guru peneliti adalah untuk memecahkan masalah peneliti yang dihadapi oleh guru. Hal itu juga terdapat dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua yaitu pola kolaborasi, di mana pola kolaborasi ini bersifat inisiatif untuk melaksanakan PTK tidak dari guru, akan tetapi dari peneliti pihak luar yang beringinan untuk memecahkan masalah-masalah pembelajaran. PTK dirancang oleh satu tim yang biasanya terdiri atas guru, kepala sekolah, dan IPTK, dan orang-orang yang terlibat di dalam satu penelitian. Dan selanjutnya yaitu pola terintegrasi. Pada pola ini, guru sama sekali tidak terlibat dalam rencana penelitian, inisiatif, dan masalah yang akan diteliti sepenuhnya berasal dari peneliti itu sendiri. Peran dan fungsi guru hanya sebagai melaksanakan tindakan, sebatas melaksanakan tindakan saja. Dan yang terakhir yaitu siklus penelitian.
Yang pertama, tahap perencanaan planning. Pada tahap ini, penelitian menjelaskan perihal apa, what, mengapa, why, gimana, where, kapan, when, dan bagaimana who penelitian dilakukan. Yang kedua, tahap pelaksanaan, acting, di mana tahap pelaksanaan ini dilakukan aktivitas implementasi atau selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan acting, di mana dilakukan aktivitas implementasi atau penerapan perencanaan tindakan. Di dalam aktivitas implementasi ini, maka guru peneliti harus menaati perencanaan yang telah disusun. Dan selanjutnya yaitu tahap pengamatan observasi, di mana tahapan observasi ini pengamatan terdapat dari aktivitas yang akan diamati, yaitu analisis berguru, penerima didik, dan aktivitas pembelajaran. Dan selanjutnya yaitu tahap refleksi, di mana tahapan ini merupakan inti dari penelitian tindakan kelas, yaitu ketika kolaborator mengungkapkan hal-hal yang dirasakan sudah berjalan baik dan sudah pada ketika peneliti mengelola proses pembelajaran ini sudah cukup baik dan memuaskan. Dan selanjutnya yaitu bagian G, langkah-langkah melakukan PTK. Yang pertama, rencana pelaksanaan penelitian tindakan kelas merupakan suatu siklus yang terdiri dari A, merencanakan perbaikan, B, melaksanakan tindakan, C, mengamati, dan yang terakhir melakukan refleksi. Dan selanjutnya yaitu observasi juga, yang observasi, analisis data tindakan kelas, dan laporan penelitian tindakan kelas. Pengumpulan data dalam PTK dapat dilakukan dengan berbagai teknik. Yang pertama yaitu observasi, catatan harian, rekaman, angket, wawancara, serta analisis dokumen hasil belajar siswa. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.